Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan seluruh ASN semua. Ini di podcast THR tengah hari Rabu, tapi kita ini di salah satu episode khusus karena saat ini kita menghadapi satu hajatan besar buat Kabupaten Cirebon. Walaupun ini hajatan nasional ya, tapi buat Kabupaten Cirebon ini hajatan sangat-sangat krusial karena semua pandangan mata tentang arus mudik ada di Kabupaten Cirebon. Baik, hari ini kita kedatangan tamu istimewa saya. Ini kita coba untuk, mungkin kata Pak Soko, kita coba untuk berekosistem. Jadi kelancaran arus mudik lebaran ini bukan berarti hanya tugas di sub, hanya tugas BPBD, petugas kesehatan, bukan. Tapi kita tugas bersama, kita bekerja bersama untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran di arus mudik ini. Jadi siapapun yang akan melewati Kabupaten Cirebon, kami tunggu. Mangga teman-teman dari Jakarta, dari kota manapun, kita tunggu untuk melewati Kabupaten Cirebon. Nikmati apa yang ada di Kabupaten Cirebon untuk keamanan, kelancaran, tugas kami. Mungkin itu Pak, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Baik, saya perkenalkan, kita kedatangan dari 4 OPD yang bertanggung jawab untuk kelancaran ini. Saya akan mulai dari pengampuhnya dulu. Siap. Bapak Yayan Sunaria. Waalaikumsalam. Beliau adalah sekretaris Dinas Perhubungan. Beliau yang akan menjadi, kalau di olahraga itu top manager ya, pelatih untuk menentukan siapa nanti. Siap. Mana daerah yang berbahaya, mana yang harus diperhatikan. Selamat siang Pak ya. Selamat siang Pak Ramdan. Selanjutnya di sebelah kirinya ada Bapak Andianto SKP. Beliau adalah Ketua Tim Pelayanan Kesehatan Primer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Andi. Berarti beliau yang bertanggung jawab untuk bidang kesehatannya. Ya, betul Pak. Karena di pemudik, apalagi sekarang lihatnya lagi musim hujan, pasti banyak yang sakit nih Pak Andi. Ya, situasi krisis yang memang harus ada hadir kesehatan di situ Pak. Betul. Siap, terima kasih. Dan di sebelah kiri beliau ada Bapak Soko Guruning Gemi, STMT. Beliau Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP. Selamat siang Pak Soko. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih udah diundang. Jadi kita bisa kolaborasi bersama di sini. Jangan kolaborasi, kita berekosistem. Berekosistem. Kita di Kabupaten Cirebon kita sosialisasikan ekosistem. Karena ekosistem itu saling melengkapi dan saling menguntungkan. Selamat siang Pak Soko. Selamat siang. Siap. Dan satu lagi, mungkin ini salah satu perempuan yang perkasa nih. Ibu Dr. Nur Alia Sumanti, SHMM. Beliau adalah Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam. Salam kemanusiaan. Dan sesuai dengan salamnya, dan Ibu adalah salah satu wanita tangguhku ya. Terima kasih. Baik, Bapak, Ibu semua dan teman-teman ASN, seluruh ASN semua, kita akan coba mulai. Ini acara rutin dan acara yang sangat vital. Harga diri Kabupaten Cirebon dipertaruhkan di acara ini. Karena jadi saya lama di Disub, Ibu Bapak, jadi saya tahu beratnya kerjaan Pak Sekris nih. Jadi kesuksesan dari arus mudik nasional ini parameternya ada di Kabupaten Cirebon. Karena Kabupaten Cirebon ada di simpul-simpul jalan nasional, jalan kabupaten dan jalan provinsi. Karena terutama dari arah barat, ketika rangkaian-rangkaian kendaraan pemudik datang tuh puncaknya ada di sini, karena dari arah Bandung, dari arah manapun akan mulai tersebar di Kabupaten Cirebon. Apakah mau ke Kuningan, apakah mau terus ke Jawa Tengah, nanti di Jawa Tengah terbagi di
Tegal juga ada yang mau ke arah selatan terbagi di Pejagan dan semua maksimal itu angkanya terkumpul di Kabupaten Cirebon. Jadi setiap tahun Kabupaten Cirebon menjadi titik sentral untuk parameter kesuksesan Arus Mudik ini. Baik, sekarang kita ke Disub dulu nih. Pak, gimana rencana Disub nih untuk menghadapi tahun ini? Karena dengan segala dinamikanya ya, kita masih masuk pancaroba juga, kita mulai mau masuk musim kemarau tapi belum masuk ke malah beresiko karena musim pancaroba ya Ibu ya. Musim pancaroba tuh otomatis ancaman untuk kebencanaan lebih tinggi. Apa nih yang disikapi oleh Disub? Siap. Terima kasih Pak Ramdan. Siap. Betul ya Pak Ramdan tuh Disub ya. Ya. Justru senioran Pak Ramdan daripada saya gitu Disub ya. Untuk kegiatan PAM Lebaran atau ya. Untuk kegiatan PAM Lebaran atau angkutan Lebaran ya, kami di Disub ini kegiatan rutin tiap tahunnya, kegiatan rutin. Dan tapi meskipun ini kegiatan rutin, ada aja masalah yang timbul gitu kan. Yang jelas rangkaian yang rutin kami laksanakan pada saat menghadapi PAM Lebaran, pertama koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Ya, kita dengan internal SKPD terkait di Kabupaten Cirebon, BPBD, Dinkes, Satpol PP juga, terus dengan Polres juga, dengan Kodim juga kan seperti itu. Dan kita juga koordinasi dengan Disub Provinsi. Iya. Dengan Kemenhub juga seperti itu. Dan alhamdulillah pada minggu kemarin kita ada rapat bersama dengan pihak kepolisian bertempat di kepolisian di Polresta untuk rakor lintas sektoral. Di sana ada kepolisian juga, ada polisi, ada Polri, ada Polda juga, ada Polresta juga hadir gitu kan seperti itu. Ya langkah pertama yaitu ya tadi kita koordinasi ya. Koordinasi itu untuk menentukan kira-kira pos PAM mana yang harus ada gitu kan. Yang jelas untuk di Sub Kabupaten Cirebon tahun sekarang pos PAM-nya ada 9 pos PAM Pak. Udah dipetakan Pak ya? Udah dipetakan. Dan perlu kami sampaikan juga perkiraan arus mudik pergerakan massa di tahun 2026 itu kurang lebih 145 juta Pak. Dan diperkirakan tuh banyaknya yang ke arah Jawa Tengah. Ya, ke arah Betul timur, yang Pak. tadi disampaikan oleh Pak Ramdan, pasti akan mau tidak mau akan melewati Kabupaten Cirebon gitu kan, seperti itu. Dan pos PAM tersebut diantaranya di Gate Tol Palimanan, ada juga di rest area Kedaung, terus di Mundu, terus di Losari juga kan seperti itu Pak. Dan selanjutnya juga perlu kami sampaikan juga personil untuk pengamanan arus mudik maupun arus balik dari kami. Personil yang kami siapkan dan sudah siap adalah 62 orang Pak. 62 orang untuk orangnya ya. Dan di samping itu persiapan untuk arus mudik atau arus balik kita juga sebelumnya kita cek jalur mudik Pak. Terutama ketersediaan PJU-nya, penerangan jalan umumnya. Oh infrastruktur Pak ya? Infrastrukturnya. Ya kami di minggu kemarin sudah cek jalur Pak. Tentang ketersediaan PJU-nya dari barat ke timur. Ya dari perbatasan dengan Majalengka sampai perbatasan Losari seperti itu. Dan mungkin perlu kami sampaikan juga jalur utama itu ya kebanyakan jalur nasional. Iya. Sedangkan untuk penerangan jalan umum kalau jalan nasional ada kewenangan kementerian. Tapi Ya, masyarakat tapi gak apa-apa. masyarakat nggak mau tahu Pak, pokoknya di Sub aja Pak. Iya, masyarakat pasti gak mau tahu. Itu pasti ada PJU ya di Sub, gitu kan. Makanya kami juga tidak berkecil hati Pak. Kami kemarin inventarisasi kira-kira berapa PJU yang mati gitu kan ya. Kita langsung bersurat ke kementerian untuk perbaikannya seperti itu. Dan untuk antisipasi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan gitu kan, bila mana kementerian mungkin belum bisa mengakomodir untuk perbaikan dalam rangka arus lebaran gitu kan, kita siapkan lampu untuk dipinjam pakai Pak. Maksud dipinjam pakai itu sebenarnya kalau berdasarkan kewenangan bukan kewenangan kami, cuma karena ini posisinya mungkin nanti darurat gitu kan, bahwa mau tidak mau harus ada penerangan jalan karena salah satu faktor yang menimbulkan kecelakaan adalah kurangnya penerangan jalan kan seperti itu. Dan faktor penghambat kemacetan juga salah satunya PJU kan seperti itu. Kami sudah siapkan Pak. Bila mana kementerian
belum bisa mengakomodir usulan kami ya tentang titik PJU yang mati, kami akan ganti. Ya siap. Dan bila mana selesai acaranya sampai arus balik gitu kan, baru kita copot lagi. Karena itu bukan kewenangan kami kan, seperti itu. Terus selanjutnya juga kita siapkan sarana prasarana lain seperti barrier, Trafficon, RPPJ, terus warning light portable juga. Betul. Kita siapkan Pak. Kita untuk penempatan prasarana RPPJ dan lainnya tersebut kita komunikasi dengan pihak kepolisian Pak. Siap. Coba, Berarti lupa kita dari awal mungkin kita hanya di sini kita berekosistem untuk yang internal Pemda. Oh siap. Jadi teman-teman ASN kita itu angkutan lebaran bukan hanya internal Pemda tapi eksternal juga kita dengan kepolisian, dengan TNI juga ya, ada TNI juga, terus ada BNPB juga nanti sama Ibu. Jadi kita emang ini hajat besar ini karena kita akan mengawal teman-teman yang melewati Kabupaten Cirebon agar bisa lanjut ke kampung masing-masing merayakan satu hajatan besar kita yang tiap tahun, dan saya rasa tiap tahun makin banyak bukannya makin sedikit ya. Ya. Jadi izin Pak, ya mungkin di internal SKPD Kabupaten Cirebon ya kita selalu bekerja sama setiap tahunnya dengan BPBD. Betul. Karena kan salah satu faktor penghambat kemacetan bila mana ada terjadi bencana alam. Bisa banjir, bisa juga longsor kan seperti itu. Dan juga kita kerjasama dengan Pak Soko ya dari Satpol PP untuk pengaturan lalu lintasnya gitu kan. Terutama untuk mendorong pedagang-pedagang kaki lima dan pasar-pasar tumpah Pak. Betul. Kita tuh pasar tumpah tuh banyak Pak, dari mulai pasar Minggu, pasar kue gitu kan. Itu banyak sekali. Kita ada 9 pasar Pak kalau nggak salah Pak ya? Ada. 9 pasar yang ada di posisi yang mempengaruh kepada arus mudik ya. Betul. Ya kita juga koordinasi dengan pengampunya Pak, dengan Siap. Indag. Aduh, harusnya harus diundang juga soalnya berekosistem nanti. Karena kan pasti kan kita dorong, berarti kan Indag harus menyiapkan lahan atau tempatnya Pak. Gitu kan, nggak bisa kita dorong, mereka nggak bisa jual, kasihan juga mau lebaran kan. Betul. Kasihan juga mereka bawa anak istri kan, seperti itu. Dan dengan Dinkes juga. Siap. Dan perlu kami sampaikan juga Dinkes sudah curi star ya, kemarin udah CKG ya. Iya. Udah CKG. Pada saat kita kemarin tuh CKG itu di kantor pengujian ada ya. Di terminal-terminal juga ya. Iya. 8 titik ya. Seperti itu Pak. Ya cek kesehatan gratis namanya ya. Cek kesehatan gratis itu ya mengecek kondisi kesehatan kru angkutan umum ya, penumpang dan barang ya, seperti itu. Ya kami sangat terbantu sekali karena tadi faktor kecelakaan atau faktor penghambat kemacetan adalah salah satunya kondisi dari fisik pengemudi kendaraan umum maupun angkutan umum maupun angkutan barang. Seperti itu Pak. Ya insya Allah kami siap Pak. Kami siap untuk menjamin kelancaran arus mudik maupun arus balik, dan slogannya mudik aman, keluarga bahagia, seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sekdes. Berarti kayaknya Pak Sekdes sudah siap sekali menghadapi acara rutin tahunan ini. Siap. Tapi fenomena sekarang di bulan Maret kita acara arus mudik di bulan Maret, di sana masih masuk puncak musim hujan ya Ibu. Jadi kuncinya sekarang ada di PPPD juga nih, kira-kira nih. Baik Ibu, Bu Dokter. Saya kami ingin tahu prediksi rangkaian arus mudik yang dimulai tanggal 14 besok ya, 14 kalau 14-15 Pak? Tanggal 14 ya? Di tanggal 14 besok sampai sekitar 27-28an Maret ini, kondisi cuaca kita gimana nih? Satu. Yang kedua mungkin apa yang harus kita persiapkan nih, terutama untuk petugas dulu aja. Jangan petugas dulu, karena petugas juga butuh berlebaran karena mereka 24 jam di jalanan, butuh kesehatan juga, jaminan dari itu. Mangga Ibu Dokter. Iya, terima kasih Pak Ramdan ya untuk podcast kita kali ini. Bersama-sama kita disebutnya apa tadi kata Pak Ramdan? Ekosistem Bu, berekosistem. Jadi ingat ke pelajaran IPA ya. Jadi baik Pak, BPBD dalam hal ini sudah mengeluarkan surat keputusan Bupati nomor 477 tahun 2025 berkaitan dengan kesiapsiagaan hidrometeorologi. Betul. Dimulai dari tanggal 1 November 2025 sampai dengan
Mei, tanggal 31 Mei Berarti 2026. mudik itu ada di Jadi, tengah itu ya, masih di atas prediksi, kesiapsiagaan. ya, jadi prediksi daripada hidrometeorologi dan memang ini perlu diantisipasi karena Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu salah satu fungsinya koordinasi. Betul. Tentunya dengan ekosistem seperti ini kita sama-sama berkoordinasi dan langkah-langkah yang sudah kami tempuh adalah mempersiapkan segala sesuatunya dari logistik ya dan terutama pos-pos pengamanan yang berada di 5 titik untuk BPBD yang dimulai pada tanggal 14 Maret 2026 sampai dengan 28 Maret 2026. Adapun pos-pos itu terletak di pos utama di BPBD sendiri, di kantor BPBD, lalu di Pertigaan Ramayana, juga di rest area Lungbenda, dan di Kedawung, dan juga di beberapa daerah di Mundu. Nah itu adalah pos-pos daripada penanganan kebencanaan. Dan tentunya yang utama sebelum kita melayani masyarakat, personilnya dulu harus betul, Bu. Terutama dalam kesehatan. Karena mereka juga harus lebaran juga, Bu. Karena mereka juga harus berlebaran. Karena memang nampaknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini tidak mengenal hari libur. Iya, betul. Lebaran pun kita harus standby di lapangan dan bergiliran. Nah tentunya sudah diantisipasi melalui perintah daripada Kepala Pelaksana BPBD agar kita mengantisipasi daripada kesehatan kita masing-masing dan sudah diantisipasi juga Pak untuk BPBD itu sendiri. Terima kasih. Baik, kalau tadi di sub kan bersiap untuk infrastruktur, terus rencana-rencana ketika ada kemacetan apa. Nah, peran BPBD ini apa nih untuk di angkutan lebaran ini, Bu? Ya, kalau peran BPBD tentunya di samping kita ada pos juga ada sarana edukasi Pak. Edukasi bagaimana upaya-upaya kita dalam penyelamatan bila terjadi kebencanaan di beberapa daerah-daerah tertentu. Contohnya seperti kayak kita siapkan perahu, pelampung dan seterusnya. Terutama juga di daerah-daerah wisata. Tentunya kalau itu membludak tuh pasti bencana sosial nanti kita punya. Karena yang namanya mudik ini adalah fenomena sosial budaya yang ada di Indonesia. Ya tentunya ini memang harus diantisipasi. Karena beberapa daerah juga kan potensi Kabupaten Cirebon ini berdasarkan hasil daripada kajian BNPB bahwa kita kategori tinggi. Betul. Dari banjir, dari longsornya dan juga dari cuaca ekstrim. Nah, kebetulan kemarin beberapa daerah di kita seperti Desa Grogol, Mertasinga yang berada di Kecamatan Gunung Jati dan Desa Muara yang berada di Suranegara mengalami angin puting beliung. Nah ini salah satu fenomena cuaca ekstrim yang ada karena cuaca atau curah hujan kita nih intensitas tinggi dan terus menerus, makanya kita antisipasi dan harapan kami masyarakat tidak berteduh di tiang-tiang itu juga pohon-pohon juga jangan sampai ada berteduh di situ dan pastikan kalau ada kilat karena ini potensi kilat juga bisa berbahaya juga. Kita tinggi juga ya potensi kilat di daerah tersebut. Tinggi juga petir untuk tidak menyalakan handphone. Seperti itu di sekitar di luar terutama itu Pak. Nah dan jangan panik. Nah itu masyarakat jangan panik ketika mengalami kejadian. Nah ini tentunya kita harus ada mitigasi. Pertama administrasi di daerah atau di rumah di rumah terutama surat-surat berharga kita harus siapkan supaya ketika terjadi bencana kita bisa mengambil barang-barang yang memang perlu kita bawa seperti itu Pak. Mungkin ada barang baru juga mungkin untuk teman-teman lain fenomena kemarin itu memang yang belum terprediksi. Kalau mungkin hidrometeorologi yang lainnya tanah longsor atau itu ada ciri-cirinya. Tapi kalau angin puting beliung rada susah Bu ya. Karena ciri-cirinya ada Pak. Cuman waktu dari ciri-ciri langsung ke puting beliung sangat dekat Berdasarkan kajian dari BMKG bahwa kalau puting beliung itu ciri-cirinya kita cuaca ngelekep ya. Jadi lembab ya, panas lembab ya. Terus lagian juga ada perubahan warna di awan. Kita juga, jadi lebih cenderung ke visual Bu ya. Ke visual di awan. Dan juga angin terasa kencang. Nah itu sekitar 60 km per jam.
Nah makanya kalau angin kita mengantisipasinya ya jangan keluar tapi tetap di rumah saja. Nah itu Pak. Karena bahaya karena angin puting beliung ini kecepatannya kemarin itu kurang lebih 60 km per jam. Pasti ini ada sarana-sarana ya terutama rusak. Rumah-rumah yang terkena itu rusak. Kemarin kita data ya sekitar hampir lebih daripada 20 rumah yang rusak ringan tapi kita ini sedang rapat di Desa Suranenggala. Di Desa Muara di Kecamatan Suranenggala untuk mengantisipasi bahwa apakah ini masuk nanti ke siaga tanggap darurat atau seperti apa. Oke. Ini karena ini sangat berdampak sekali ya Pak Sekdes kalau kita lagi acara banyak di jalan banyak orang gitu ya. Kalau banjir mungkin kita bisa antisipasinya mungkin bisa kita arahin jalannya kemana. Tapi kalau untuk puting beliung kan karena susah kita prediksi kan. Belum ada alatnya untuk kita menangkal. Avatar Ya itu tentunya kita harus banyak berdoa kembali lagi ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berarti mungkin nanti tambahan salah satu instrumen lagi bukan hidrometeorologi bukan hanya banjir dan longsor. Salah satunya adalah angin puting beliung karena kerusakan ekologi kita akan menambah sering volume dari puting beliung karena puting beliung kan sebenarnya tornado itu bukan bencana di Khatulistiwa sebenarnya. Bukan, itu di Amerika. Ya, subtropis sebenarnya. Tapi karena kerusakan ekologi kita jadi bergeser ke Khatulistiwa. Sebenarnya harusnya tidak ada puting beliung di kita. Jadi berarti bukti bahwa ekologi kita sedang rusak dan tugasnya beda ekosistem nanti. Kita undang lingkungan hidup nanti sini. Baik Ibu, jadi tugas BPBD sekarang selain untuk siap siaga menghadapi bencana, Ibu juga diundang untuk siap siaga ke bencana sosial ini ya Bu ya. Jadi tanpa meninggalkan tugas pokok Ibu untuk siap-siap mitigasi untuk yang ketika hidrometeorologi juga. Jadi ketika teman saya bertanya dari Jakarta nih, BPBD ada tuh buat apa sih gitu. Jadi apa yang bisa dikasihkan pemudik dari BPBD Bu? Oke. Baik, jadi untuk peran BPBD Ya. dalam hal ini arus mudik dan arus Ya. balik sama-sama membantu tugas fungsi dinas instansi lainnya. Tentunya tidak saja berkaitan dengan kebencanaan saja, tapi kita lebih ya saling menolong. Ya. Dikala misalkan ada daerah yang terkena bencana, terutama ya itu memang tugas kami. Tapi kalau misalnya dikala ada yang terjadi kecelakaan di beberapa pos pernah ya. Oh kecelakaan juga bisa masuk ke BPBD? Kecelakaan terus pohon tumbang ya terutama itu kita bisa antisipasi. Nah makanya dari itu ini juga ada pentahelik juga nih. Tidak saja BPBD yang hadir tapi masyarakat bisa ada peduli terhadap lingkungan ya. Terutama juga ini para pemudik yang datang ke Cirebon supaya sampahnya jangan dibuang sembarangan di Cirebon karena akan meningkatkan tonase ya. Karena kita juga kan pingin bersih juga lingkungannya, arus mudik lancar tapi juga lebih lestari. Ya, ekosistem nambah satu lagi LH harusnya diundang juga Bu ya. Nanti mungkin di Sub aja, di Sub yang bikin ekosistem itu undang saya jadi moderator mungkin nanti di Sub acara itu kita benar-benar mungkin tidak on air lah kita berekosistem juga. Betul. Karena Pak Yan di BPBD juga punya ekosistem sendiri. Beliau dengan PLN, dengan banyak. Jadi mengundang BPBD itu mereka dengan cuaca juga punya BMKG. Dia berekosistem juga. Di Sub kapan Bu? Ya kalau untuk acara ini mendingan di Sub aja bukan nih. Ekosistem kita lengkapi kita diskusi bareng karena ini. Karena namanya juga Dinas Perhubungan harus banyak berhubungan baik dengan semuanya. Kita tunggu saja. Baik Ibu, makasih Ibu ya. Jadi untuk teman-teman ASN nih yang ketika ada saudaranya siapapun yang dari Jakarta, dari Bandung, dari mana silahkan datang. Cek kemungkinan perakiraan cuaca udah banyak di internet Bu ya? Oh banyak sekali di internet. Jadi kita cek, silakan cek kondisi prediksi cuaca yang akan di Kabupaten Cirebon. Ketika dampaknya ada apa-apa, Ibu, Bu Dokter siap untuk mengawal teman-teman sampai lepas dari Kabupaten Cirebon karena kalau udah Kabupaten Brebes itu bukan wilayah kita lagi ya. Tapi selama di Kabupaten Cirebon kita siap untuk menjaga teman-teman. Terima kasih Bu, kita bergeser dulu nih. Tambahan dulu Pak Ramdan izin. Siap. Tadi ada yang perlu sampaikan ya, kemarin juga kita mengadakan ramsek Pak. Melaksanakan ramsek dengan pihak kepolisian Pak.
kita ke angkutan penumpang, Ya. bis PO Bhinneka Sahabat, terus ke Garuda juga seperti itu. Yaitu kenapa kita harus ramcek setiap mau lebaran, karena untuk menjamin kelayakan kendaraan angkutan penumpang terutama ya jangan sampai karena tidak layak dipaksakan di beroperasi dan timbul kecelakaan. Seperti itu. Yaitu ramcek intinya sih untuk mengurangi angka kecelakaan dan angka kemacetan seperti itu. Dan selanjutnya juga kita juga alhamdulillah kita akan setiap tahunnya kita kan punya Instagram, punya FB, Facebook gitu kan, TikTok juga. Kita akan selalu update terus Pak tentang informasi kelancaran lalu lintas yang terutama di jalur utama mudik seperti itu. Karena di kita juga ada tim humas Pak, ada tim humas pasti setiap 2 jam sekali kita updating Pak, updating di IG, di FB kita gitu kan. Yaitu mudah-mudahan kita sering update tentang arus mudik atau arus balik nanti. Mudah-mudahan nanti akan menjamin kenyamanan para pemudik atau para yang masyarakat yang melaksanakan arus balik pada saat Lebaran. Gitu aja. Terima kasih. Baik Pak Seklis, karena birokrat itu selain kita harus memulai mensosialisasikan berekosistem, satu penyakit kita tuh selalu ada sumbatan informasi dari kita ke masyarakat. Nah itu mungkin 2 itu kita untuk lebih berkinerja ini, satu kita udah biasa berekosistem, kedua itu kita kita mitigasi, kalau nggak pinjam bahasa Ibu Dokter, mitigasi sumbatan-sumbatan informasi dari mana. Dan salah satu korban sumbatan informasi itu dari nanti nih Bapak satu lagi nih Pak Soko nanti. Ini Pak Soko ini selalu jadi aktor antagonis di masyarakat. Apalagi sekarang di medsos banyak sekali sekarang ya, ada pedagang ditendang apa. Jadi benar-benar Pak Soko jadi peran antagonis nih. Mungkin peran antagonis ini bukan gara-gara Pak Soko yang jahat, bukan. Tapi Pak Soko belum mampu untuk membuka sumbatan-sumbatan komunikasi itu nih. Baik Pak Soko, nanti itu jawabnya nanti. Tapi saya ingin bertanya dulu tentang peran Pol PP ini apa nih di acara di Hajatan Besar Kabupaten Cirebon ini nih. Silakan Pak Soko. Ya baik, terkait peran kita di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon, khususnya di bidang Trantibum, kami melaksanakan pengamanan Pak. Pengamanan jalur mudik. Terutama beberapa titik yang dianggap ramai, terutama pasar tumpah, pusat perbelanjaan di Ramayana, itu kita amankan supaya tidak mengganggu aksesibilitas dari para pemudik gitu. Terutama banyak orang yang suka nyebrang sembarangan gitu. Kan ya karena rakyat kita mau lebaran juga bukan melulu mengurus tamu, kita kan rakyat kita berlebaran juga ya. Jadi kami juga ya membantu mengamankan gitu. Jadi kami juga berkolaborasi, berekosistem dengan Dishub, dengan kembali lagi kan ekosistem. Jadi dengan kepolisian juga Pak gitu. Jadi dalam menghadapi arus mudik kemudian arus balik, kita sudah menyiapkan personil 36 orang dan ada 1 peleton yang disiapkan untuk BKO bila mana dibutuhkan tambahan. Nah itu kami juga selain itu juga menyiapkan beberapa sarana prasarana seperti kendaraan untuk mobilitas para personil. Kemudian rekan-rekan yang di lapangan juga kami bekali bahwa dalam menghadapi para masyarakat kemudian para pemudik, mereka itu capek gitu. Jadi kita harus menghadapinya dengan secara baik gitu, melayani. Karena Bapak udah antagonis Bapak tuh di masyarakat tuh. Jadi kalau diomong antagonis, kita sebenarnya berusaha untuk tidak arah ke arah sana gitu. Tapi karena kami berperan untuk menegakkan perda Pak. Untuk menjaga ketertiban dan keamanan gitu. Jadi kalau mau tertib ya harus seperti apa gitu. Tapi yang jelas kita harus persuasif dulu Pak, secara humanis. Tidak langsung serta-merta kita langsung melakukan tindakan gitu. Kalau yang namanya penindakan itu biasanya kami ada bertahap, eskalasi Pak. Jadi kami ada eskalasi, kita melakukan sosialisasi dulu. Misalnya ayo Pak kita jangan berjualan di jalan, ini kan mengganggu
aksesibilitas dari para pemudik. Ya. Jadi secara bertahap kita ingatkan, tapi mungkin jika tetap tidak diindahkan, mungkin baru kita melakukan penindakan. Dan penindakannya juga tidak boleh melakukan secara Betul. fisik. Dan itu saya wanti-wanti gitu ke anggota. Kembali lagi secara persuasif. Mungkin itu dari Satpol PP yang bisa kita berikan gitu untuk ikut berperan serta dalam arus mudik tahun 2026 ini. Baik teman-teman ASN, saya banyak kenal dengan anggota Pasoko, jadi saya jamin kalau yang terjadi tokoh antagonis di luar, kalau di Kabupaten Cirebon kita tidak. Betul Pasoko ya? Ya, betul. Karena saya kenal banyak teman-teman Pol PP, semuanya para humanis juga, karena mereka saya yakin teman-teman ini pinter ngomong Pak. Jadi ketika untuk merayu pedagang, saya pernah beberapa kali ketika di Disub untuk ikut operasi dengan Pol PP, teman-teman di Pol PP Kabupaten Cirebon itu verbalnya jago. Jadi pendekatannya secara verbal bagus. Jadi karena gak pernah kita terdengar Pak ya, yang sempat viral sekarang pedagang-pedagang ditendangin, yang itu kan tidak pernah terjadi. Saya yakin tidak terjadi. Dan ketika teman-teman ada yang melihat itu silakan viralkan, ngomong ke saya itu langsung ke Pasoko nih, biar ditindak nanti itu. Karena kita Pol PP kita mengedepankan itu, mengedepankan humanisme Pak ya. Oke. Persuasif juga. Baik Pak Soko, kembali ke angkutan lebaran Pak Soko, emang keunikan Kabupaten Cirebon itu selain jalur tolnya kita punya banyak, pintu tol kita punya 5, terus jalur nasional kita panjang, yang keunikannya itu tuh kita punya 9 pasar di jalur mudik itu. Betul sekali. Nah itu keunikan kita. Dan di sana akan terjadi apa ya? Benturan kepentingan di sana antara pemudik lokal dan pemudik yang regional maupun nasional yang ke Jawa Tengah. Dan ini butuh kebijakan kita nih. Ketika kita terlalu mementingkan pemudik, ya warga kita juga sama berkepentingan. Ketika kita dari sumber mau ke kota aja, kita sebenarnya harus banyak mengalah untuk para pemudik. Jadi teman-teman ASN, ini bukti Kabupaten Cirebon itu sangat egaliter, sangat terbuka. Kita orang Cirebonnya mau ke kota aja kita ngalah untuk pemudik, kita putar-putar berapa gitu kan. Nah itu Pak Sako untuk gimana untuk permohonan maaf Pak Sako aja lah sebagai wakil dari Pemda. Karena Kabupaten Cirebon banyak berkorban loh. Silakan Pak Sako. Ya kalau dibilang permohonan maaf, kita mohon maaf lah kepada masyarakat bahwasanya untuk menjamin keamanan pemudik. Oh ini tidak setiap hari ya. Betul. Jadi ini istilahnya harap maklum setahun sekali. Dalam melaksanakan arus mudik ini, kita menghargai rekan-rekan yang akan melakukan mudik ke arah Jawa Tengah dan sekitarnya. Bahkan ada yang ke Jawa Timur mungkin menggunakan kendaraan. Jadi kami harap rekan-rekan masyarakat kemudian dari Pol PP juga bisa mengantisipasi ini. Terutama menjamin keamanan para pemudik, kemudian menjamin keamanan masyarakat juga. Betul. Dan para petugas juga Pak. Betul. Dan para petugas kami udah wanti-wanti di awal, kita selalu menjalankan tugas itu harus menjaga keamanan diri dulu. Baru keamanan diri, baru keamanan masyarakat. Karena kita harus menjaga keamanan diri, kalau kita tidak aman, masyarakat seperti apa? Betul. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh, siap Pak Soko. Berarti emang pasar kita ada 9 ya, 9 gitu kasih Pak Seklis ini dengan anak buahnya dan Pak Soko juga pasti ada di sana. Jadi teman-teman ASN kalau ada yang mapnya gagal untuk nyari map ya bisa kembali ke manual, nanya kepada petugas kami nih. Di sana ada Pak Yayan dengan timnya, ada Pak Soko juga dengan timnya. Mereka selain untuk mengamankan, kita aja siap untuk bertanya apapun tentang Kabupaten Cirebon. Udah dibekali Pak teman-temannya dengan itu Pak, kepengetahuan Kabupaten Cirebon. Terus terang sudah, ada beberapa yang mungkin nanti kalau nanti ditanya mau buka puasa di mana, cari aja warung, sop. Kita promosikan makanan tradisional kita, ada nasi jamblang. Nambah lagi Bu tuh, harusnya pariwisata juga diundang di ekosistem ini tugasnya Pak Yayan nanti nih kalau ada acara ini. Ini momen ya, momen untuk memasarkan identitas daerah. Betul. Sangat setuju Pak Soko. Tadi kata Bu Dokter juga tadi, pemudik jangan buang sampah, masa kita ke bagian sampahnya aja ya makanannya beli di sini juga, maksudnya gitu. Nah ini tugasnya Pak Yayan nanti lah angkutan lebaran itu berekosistem itu.
Baik, terima kasih Mas Eko. Berarti udah siap ya Pol PP dengan persuasifnya, dengan pengetahuan dan Kabupaten Cirebonnya, karena pasti menanya, karena pada petugas teman-teman. Kami siap membantu para pemudik di lapangan dan mengamankan para pemudik dan masyarakat juga. Ya. Dan harus seimbang Pak, jangan ngutamain tamu aja, kasihan yang warga lokal. Kalau ngutamakan warga lokal juga kita aja tamu. Ya harus diseimbangan. Tutup paling. Baik, di samping saya terakhir nih, ada lagi nih yang tidak kalah pentingnya juga dari Dinas Kesehatan. Ini jelas kesehatan itu berperan besar. Saya ingin tanya langsung aja, apa yang bisa didapatkan pemudik di posko-posko yang ada Dinas Kesehatannya? Kita langsung aja, apa yang bisa didapat mereka? Pelayanan apalah yang ada dilaksanakan sama Dinas Kesehatan? Baik, terima kasih Pak. Tapi sebelumnya saya ingin mengucap terima kasih dan memberikan apresiasi ya. Pertemuan THR ini menunjukkan bahwa ada ASN ini hadir ya untuk masyarakat dalam situasi arus mudik ini. Di Dinas Kesehatan fokus kami memberikan pelayanan kesehatan Pak. Jadi kami ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelayanan ini. Yang pertama penanganan kecelakaan Pak. Penanganan kecelakaan bagi pemudik maupun penduduk lokal yang bersinggungan dengan pemudik atau kecelakaan tunggal. Kemudian kunjungan berobat yang bagi pemudik di pos-pos kesehatan ataupun puskesmas yang kami siagakan 24 jam. Ada semua puskesmas yang di pinggir jalan mudik ada berapa Pak? Kita ada 11 puskesmas perawatan yang disiagakan untuk pelayanan 24 jam. Khusus pemudik ya? Iya, untuk pemudik. Dan rumah sakit ada 2 kita ya? Rumah sakit kami ada 14. Oh, dengan swasta juga? Ya. Oke. Jadi kami untuk gelaran ini kami mendirikan ada 20 pos kesehatan Bapak. 20, oke. Ya, dibagi di beberapa titik, ada 5 di jalur tol, mulai dari KT Palimanan, kemudian rest area 207, rest area 208, rest area 228 dan 229 di jalur tol. Kemudian di jalur Pantura ada 11 poskes. Sepanjang jalur Pantura dari Bunder, kemudian bergeser ke Junjang, bergeser ke pos Palimanan, kemudian di Ramayana, di Kedaung, sampai di Losari. Dan untuk di alternatif kita ada Duku Puntang. Sana ya perempatan. Ya, di perbatasan provinsi, kemudian ada di Terminal Ciledug, kemudian ada di Celancang gitu Pak. Jadi kita ditetapkan ada beberapa titik. Di samping pos kesehatan yang mobile itu berarti semua puskesmas yang dilintasi itu aktif semua? Tadi Pak, jadi kita mendirikan 20 pos kesehatan dan 11 puskesmas perawatan yang pelayanan 24 jam. Oke, siap. Dan itu nanti harus terpetakan itu dan kasihkan ke Bapak sebagai pengampu, kasihkan semua ke Pak. Siap. Jadi biar ya bayangan saya nanti siapapun yang mudik itu satu pertanyaan tinggal satu, tanya ke Pol PP, nanya jawabannya sama gitu. Jadi jangan nanya ke Pol PP jawabannya beda, nanya ke BPBD. Karena nanti di lapangan kita akan kumpul nih kesehatan itu, tapi jawabannya berbeda nantinya dari kacamata BPBD, dari kacamata Pol PP. Kita harapkan semua bareng kita ketika nanya siapapun satu jawabannya ya. Nanya ke anak kesehatan, yang nanya tentang kemacetan tahu titik-titik sama. Nanya ke Disub sama, nama Disub. Jadi kita itulah punya fungsi kita berekosistem itu mungkin. Angka kecelakaan kita yang terbanyak apa sih Pak di tahun kemarin nih evaluasi kita? Ya, dari kunjungan pos kesehatan memang sepertinya kita berapresiasi ya kepada unsur yang mengamankan terkait dengan jalur. Karena dari 2023, 24 sampai 25 terjadi tren penurunan Pak. Jadi angka kunjungan poskes ini dari 783 di tahun 2023, kemudian ada di tahun 2024 menjadi 687. Dan di tahun 2005 kemarin ya ada 437. Jadi memang terjadi tren penurunan. Alhamdulillah kita semua usaha kita berhasil Pak ya. Betul. Jadi gini, kalau di puskesmas yang terbuka 24 jam itu memungkinkan ke teman-teman pemudik bisa istirahat di sana Pak? Memungkinkan Pak. Oke, jadi kita si pemudik selain menggunakan fasilitas pos-pos yang telah didirikan berarti bisa pakai itu ya? Bisa. Oke. Jadi di puskesmas yang 24 jam ini di puskesmas Plumbon Pak, di situ area cukup luas. Jadi pemudik bisa beristirahat. Kemudian yang di wilayah timur ada Pangenan. Pangenan ya di Pangenan, kemudian nanti di ujung timur ada Losari. Oke. Baik, jadi teman-teman ASN
informasikan kepada saudara-saudara kolega kita yang akan melewati Kabupaten Cirebon. Selain posko-posko yang kita dirikan, puskesmas, banyak puskesmas yang pinggir jalan juga bisa digunakan untuk beristirahat ataupun sekedar melepas lelah, bisa tes kesehatan gratis juga Pak ya. Jadi karena mudik itu benar-benar acara fisik ini, apalagi dari Ibu Dokter ini sekarang ini di masa pancaroba, berarti kita harus kuat sekali pada pemudik, harus kuat siapkan fisik dan mentalnya. Baik, Pak Sekris, saya tadi ngobrol sumbatan-sumbatan itu ya. Ini kita kembali, mungkin walaupun udah ada Google Map, tetap peran kita tuh diperlukan. Ya, jadi apa nih rencana Bapak untuk tadi saya mendengar Bapak punya tim humas juga ya. Nah mungkin salah satu usaha bisa dicontoh nih sama yang lain. Kalau ada yang baiknya kita contoh. Tim humas itu kan untuk mengurangi sumbatan-sumbatan informasi kita ke masyarakat. Jadi apa nih tim humas di Bapak sampai apa? Nanti rencananya mau kegiatan mau gimana nih nanti ke depan nih? Siap. Ya, terima kasih Pak. Jadi setiap tahunnya sebenarnya sudah berjalan setiap tahun Pak. Tim humas kami itu pada saat PAM Lebaran baik itu harus mudik maupun harus balik selalu mobile Pak. Iya. Kita dibagi 2 tim, 2 shift ya. Shift jam 8 sampai jam 14. Dari jam 14 sampai jam 12 malam. Seperti itu. Dan dari mobile tersebut disampaikan karena tadi kami akan mengupdate terus tentang situasi arus mudik maupun arus balik Pak. Baik itu kelancarannya, kemacetannya, seperti itu. Kami selalu update dan ya tadi mudah-mudahan gitu kan, mudah-mudahan dengan kita semakin banyak mensosialisasikan, semakin banyak menginformasikan tentang mudik, mudah-mudahan akan menjamin kelancaran para pemudik gitu kan, atau para pengguna nanti pada saat arus balik. Mungkin ada yang perlu sampaikan juga Pak, untuk menjamin kelancaran arus mudik kita sesuai dengan SKB 3 Menteri Pak, kita juga sudah menyampaikan surat edaran tentang pembatasan angkutan barang Pak, terutama yang suku 3. Betul ya. Itu pembatasannya di jalan tol dan jalan non tol Pak, seperti itu. Dan kami juga pada tanggal 4 Maret sudah membuat surat edaran kebetulan di Kabupaten Cirebon ada beberapa perusahaan besar Pak. Ada Indosemen, Patria Inti Sejahtera, Sahabat, Lumbung Jaya Internasional, Harum Manis Logistik. Itu sudah kami berikan surat Pak untuk pembatasannya. Untuk pembatasan angkutan barang ini berlaku dari tanggal 13 Maret sampai tanggal 29 Maret Pak. Ya diharapkan upaya-upaya tadi dari kami ya upaya-upaya tadi menjamin kelancaran, keamanan, keselamatan para pemudik. Seperti itu, izin Pak. Jadi tadi Pak Sauko udah permohonan maaf, berarti Bapak kan permohonan maaf pada Pak angkutan besar ini. Ya izin Pak, selama ini kami terus terang setelah PAM Lebaran kami selalu melakukan evaluasi Pak sebagai bahan nanti untuk kedepannya harus seperti apa gitu kan. Ya mungkin kami izin mohon maaf ke masyarakat Kabupaten Cirebon atau masyarakat apa ya yang melintasi dari Jakarta atau kemana yang melintasi. Terutama warga lokal Pak. Oh iya warga lokal. Iya terutama warga lokal. Yang direpotkan iya, ada beberapa U-turn Pak, putar balik yang ditutup, pleret yang ditutup gitu kan. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Ya sebenarnya kami juga mengharapkan sebenarnya kami sudah petakan Pak. Kami petakan contoh untuk yang pleret. Diharapkan itu ada JPO Pak. Iya. Ada JPO itu mobilitasnya sangat tinggi dan kecepatnya tinggi gitu tuh. Jadi kalau ada JPO itu otomatis kalau ada penutupan bisa lewat. Kalau penyeberangan jalan atau apa bisa lewat gitu tuh Pak. Jembatan penyeberangan orang. Bukan flyover gitu. Berarti kan orang yang mau nyebrang tuh nggak akan terhambat. Kan seperti itu. Terus mungkin kami juga mohon maaf bila mana nanti para pedagang di pasar tumpah, pasar kue ya kami geser ya mohon dimaklum ya. Ya, abang-abang tukang beca ya. Nah untuk izin kami diingatkan oleh Pak Ramdan ya kami sangat terbantu sekali dengan program Pak Gubernur ya Pak Dede Mulyadi selama 2 tahun berarti tahun yang kedua sekarang selalu memberikan kompensasi bagi mamang beca ya. Dan di tahun sekarang tuh 7 hari Pak, 7 hari tidak boleh beroperasi dan diberikan tidak boleh beroperasi di jalur mudik mungkin kalau di luar mau boleh mungkin Pak boleh di jalur mudik. Dan jadi kami tuh kemarin tuh diminta oleh di Supervisi untuk mendata berapa sih mamang beca yang ada di jalur utama mudik, jalur Pantura yang selalu menjadi hambatan samping kan seperti itu. Kami sudah data, kita ajukan hampir 1.000 Pak.
1.000. Cuma karena mengingat menimbang mungkin kemampuan anggaran juga dan berdasarkan verifikasi lapangan oleh di sub provinsi diakomodir itu 557 Pak. Jadi yang mendapatkan kompensasi itu sebanyak 557 mamang beca. Dan kompensasinya selama 7 hari, setiap harinya dikasih kompensasi tidak boleh beroperasi sebesar 200.000. Berarti 2 kali 7 berarti 1,4 Pak. Dalam gas di tahun kemarin kami sangat terbantu sekali, terutama yang di Pasar Pleret, di Gebang, itu kan bikin macet Pak. Beca tuh salah satunya yang bikin macet yaitu hambatan samping ya memang beca tersebut Pak. Insya Allah ya kami selalu berupaya, selalu berbenah diri, kira-kira gimana caranya para pemudik bisa aman dan keluarga bahagia yang menunggu kedatangan para pemudik. Nah ini gunanya sumbatan-sumbatan informasi kita buka ini berarti untuk warga lokal ya mohon maaf diganggu dan warga tamu juga mohon hargai kami. Jadi ketika macet ya jangan terlalu banyak klakson lah. Ya kita sabar juga karena ini antik, Cirebon itu sangat antik. Jadi Cirebon ini jalan nasionalnya itu ada di pusat keramaian semua. Jadi otomatis pertemuan itu akan menghasilkan dampak kemacetan. Jadi mohon untuk semua teman-teman ASN, untuk yang lokal ya mohon maaf untuk bersabar. Kita hampir setengah bulan ini akan terganggu itu. Dan untuk pemudik dimohon untuk lebih sabar menghadapi Cirebon. Karena inilah kondisi Cirebon seperti ini. Mungkin itu. Sekarang kita beralih ke Ibu nih. Ibu bisa memprediksi nggak angkutan lebaran di 14-28 kondisi cuaca gimana Bu? Mungkin Ibu ada informasi di ekosistem Ibu yang lain. Oke. Untuk prediksi perakiraan cuaca. Untuk hari ini aja sekitar pukul 13 sampai pukul 16 curah hujan. Ya, jadi untuk kecepatan angin kurang lebih 10 km per jam. Sampai dengan tanggal 14 prediksinya ini berawan. Masih hujan tapi masih belum ekstrim ya? Curah hujannya cukup tinggi juga Pak. Ya, jadi ini waspada juga bagi para masyarakat Kabupaten Cirebon yang mau belanja juga nih. Harus lihat juga jam-jamnya. Ya betul. Ya, lihat-lihat dulu jamnya karena kalau waktu rentan itu ya antara siang sampai sore hari. Ya seperti kemarin juga seperti itu dan juga disarankan ya untuk melihat situasi dan kondisi, jangan semuanya itu turun ke jalan ya. Jadi harus dilihat-lihat juga situasinya supaya kecelakaan ataupun kejadian yang ada di jalan raya juga bisa tertangani ya. Nah itu prediksinya seperti itu Pak. Jadi kalau kami sudah ada surat keputusan Bupati tadi itu sampai dengan bulan Mei. Berarti, di akhir bulan Mei. Tanggal siaga bencana sampai Mei. Kita berarti masih dalam posisi siaga bencana Bu ya? Masih posisinya siaga bencana nih untuk hidrometeorologi dan cuaca ekstrim Pak. Jadi angin puting beliung kemarin termasuk cuaca ekstrim dan perlu kita antisipasi semuanya ya untuk masyarakat agar waspada terhadap angin atau curah hujan, terutama pohon-pohon. Nah ini juga perlu ada pemangkasan ya pohon-pohon di sekitar jalan karena ada beberapa kendaraan yang hancur atau tertimpa pohon tumbang seperti itu Pak. Nah untuk masyarakat biar tahu aplikasi yang bisa memberikan informasi tentang prediksi cuaca di mana Bu kita kunjungi apa? Di BMKG juga sudah ada Pak. Berarti kita bisa BMKG ya teman-teman ya? Iya di BMKG itu semua sudah terkonek ya Pak untuk ada lengkap ya di sana ya? Informasi mungkin nanti tentang cuaca, curah hujan dan seterusnya. Pak Seklis harus memapangkan nih di setiap pos bahwa ketika ingin informasi cuaca kunjungilah aplikasi itu. Ya kan juga perlu ditambahkan Pak Ramdan bahwa memang kita tidak juga memprediksi arus mudik tapi juga arus balik. Iya. Kebanyakan yang arus mudik itu di malam hari untuk menghindari kelelahan. Itu pada waktu terik matahari. Nah mungkin sekarang dirubah nih banyak yang mudiknya di pagi hari supaya cerah. Karena memang situasi itu kan melihat para pemudik itu kan melihat cuaca.
kapan dia mau berangkat Betul. ya mudik, melihat situasi. Kalau tahun 2024 kan terik mataharinya cukup ya. Ya. Sehingga banyak yang beralih ke malam. Iya, Biasanya iya. banyak yang malam. Oh iya Ini iya. juga perlu Sekarang psikologi Ya, pemudiknya psikologi bergeser pemudik ya, kita bergeser. lihatnya cuacanya Betul, adem betul. sekarang aja Betul, betul. puasa alhamdulillah berkah rahmat Allah nih. Kita diberikan cuacana yang adem ya. Jadi kondisi Betul, betul. psikis juga rada ya semua pada sabar lah ya sekarang moga-moga itu juga ada di para pemudik Betul. kita. Untuk arus baliknya mungkin nanti dibalik ya itunya apa namanya kondisinya seperti itu tuh Pak. Jadi emang mungkin karena kemarin lebarannya di bulan-bulan kemarau Bu ya. Iya. Mungkin banyak malam. Nah ini mungkin masukan bagus nih dari BPBD Pak Yayan. Jadi sekarang seperti kita prediksi banyaknya berarti di pagi malah. Karena Iya, kalau hujan pemudik kita mayoritas motor yang kita urusi. Motor, Karena kalau untuk iya. mobil kita udah lepas ke tol ya. Jadi kalau kita tuh mayoritas mengurus kendaraan roda 2. Iya. Dan roda 2 otomatis benar masukan dari Ibu Dokter itu akan bergeser ini. Perjalanan mereka akan bergeser karena menghindari sore yang hujan Bu ya. Betul. Berarti kita mungkin nanti Pak Yayan nanti sebagai pengampunya untuk rakor berarti dipersiapkan di paginya mungkin. Dan pagi otomatis akan bertemu dengan aktivitas pasar di Pasoko mungkin nanti. Jadi kita harus banyak berkoordinasi ini. Benar. Bagus, makasih untuk masukannya Pak. Karena memang kejadiannya kalau tahun kemarin itu banyak kelelahan para pemotor. Betul. Kami juga BPBD juga menyediakan velvet. Oke, berarti selain Dinas Kesehatan juga BPBD nyediain juga jadi tuh teman-teman banyak. Ada velvet dan ada beberapa ya konsumsi terutama air karena Kan dehidrasi. puasa Bu, kan puasa. Biasanya para pemudik ya musafir, jadi kami juga menyediakan air minum lah untuk tidak dehidrasi seperti itu. Ya mungkin inilah kita kembali lagi ini gunanya berekosistem ini kita udah jadi tahu. Jadi berarti Kabupaten Cirebon itu menyediakan banyak sebenarnya mah. Tambahan mungkin Pak, Siap. anggota ekosistemnya harus bertambah nih di Diskominfo Pak. Siap. Nanti Bapak yang undang. Iya, Diskominfo kan maksudnya gini, untuk updating data tidak Betul. hanya di Bagus. media kami ya, di media elektronik kami, mungkin nanti ada video turun khusus Pak Betul. di perbatasan barat maupun timur gitu. Mungkin saya sedikit masukan aja buat Disub nih, ada pengampunya Disub nih. Undang ekosistem kita semua untuk rapat ketika mau pas mulai itu kita itu. Oh siap. Mungkin ini kita ini mah hanya apa ya kick off meeting lah. Siap, Nanti kita mungkin Disub mau nggak mau harus buka itu. Kita dengar suara dari anggota ekosistem itu, apa kebutuhannya, apa yang dipersembahkan, dan itu dikemas di Disub. Boleh, siap. Biar satu jawaban itu. Boleh. Siap. Semua tamu yang datang ke Cirebon ketika bertanya ke siapapun jawabannya satu. Sama. Siap. Ya. Pak Soko, silakan Pak Soko. Setuju nggak Pak Soko nih? Karena ini prediksi cuaca ini akan bergeser kepada pedagang juga nih, berpengaruh pada pedagang juga, kasihan nih. jelas. Mungkin diinformasikan Pak Soko nih di pasar-pasar. Siap. Ya, udah pasti ya. Ya. Yang namanya pedagang itu kan biasanya menggelar dagangnya itu di waktu dini betul, hari. betul. Jadi waktu dini hari biasanya jam 3-an Ya. mereka sudah menggelar dagangannya untuk berjualan di pagi hari. Iya, iya. Nah kita biasanya emang kita sudah ada anggota itu di 24 jam di masing-masing pos. Kita siagakan aja Ya. untuk agar lebih tertib lah. Betul. Nah untuk mendorong masuk ke pasar seperti apa nanti kita koordinasi dengan Indak juga. Nah di sub juga nanti mungkin dari sisi parkirnya seperti Ya. apa gitu. Iya. Mungkin itu. Kita harus persiapkan juga, kita persiapkan bahan-bahan kita untuk diundang Pak Yayan nih nanti. Ya. Karena saya pengen benar kita berubah itu, karena dari berapa tahun saya dulu kita bekerja itu masing-masing Bu. Ya. Berapa Cirebon itu kalau dikemas gini kita udah bekerja banyak loh. Tapi karena kita tidak pernah, jadi kalau kata saya Pak ya, semua dinas selalu bikin acara di depan kantor gitu. Kenapa tidak di Rangga Jati gitu? Kalau analogi saya begitu. Karena semua Pol PP ulang tahun hanya di depan kantor. Kenapa nggak kita gabung berekosistem tuh? Kan jadi lebih kita mengena gitu. Maksud saya gitu. Sekarang mungkin mulai tahun inilah kita berekosistem. Ini acara PAM Lebaran bukan acara di Sub. Acara Kabupaten Cirebon. Ya betul Pak. Jadi di Sub jangan bikin acara di depan kantornya. Bikin di Rangga Jati yang besar gitu. Jadi kita undang, kita persiapkan rapat besar sebelum itu. Semua bawa apa yang akan disumbangkan untuk acara ini. Dan nanti satu kata keluarnya hanya satu kata, kita menyambut semua tamu itu. Siap. Tapi satu pertanyaan mungkin ada melenceng Pak. Ketika masyarakat pergi mudik nih,
peran Pol PP untuk keamanan di perumahan-perumahan ini gimana Pak? Mungkin itu lebih ke peran kewilayahan ya. Oh iya iya. Jadi kita juga mengikut sertakan kewilayahan Oke. di mana kecamatan, Betul. ada Trantibung, kemudian Babin Katimas. Iya, iya. Jadi saling berkolaborasi, berekosistem juga Oke, gitu. iya. Kami dari ekosistem keamanannya Oke. gitu. Berarti emang salah satu peran itu menjamin keamanan ketika pemudik juga ya Pak. Ketika warga kita mudik ya. Oke. Ya, Jadi kan? ada rumah-rumah yang ditinggal, Iya, mungkin betul. RT RW Iya. saling mengingatkan, ada laporan seperti apa, mungkin akan disampaikan ke desanya, ke linmasnya, seperti apa. Itu sebagai bentuk cegah dini. Iya betul betul. Jadi ya di kami ada cegah dini, ya itu salah satunya itu memantau itu untuk melakukan pengamanan. Ya. Tuh, berarti teman-teman Pak Soko itu bukan tokoh antagonis. Soalnya Pak, teman-teman Pol PP itu menjamin selain hanya operasi, hanya razia itu mereka cegah dini untuk pengamanan wilayah bersama kepolisian juga. Betul. Tapi karena sumbatan informasi itu kesannya Pak Pol PP itu ya ngamanin pasar aja kan. Padahal di samping itu kan banyak juga tugas itu. Mungkin tugas kita lah itu untuk masyarakat gak salah, kita yang salah. Kita sering melupakan sumbatan informasi itu. Mungkin ke depan kita coba buka, mungkin ini salah satu saya buka ini saya ingin membuka sumbatan informasi bahwa kita tuh bekerja, kita walaupun stigma untuk PNS kita jelek, kita koruptor apa silakan, masyarakat gak salah. Tapi kita juga lagi berbenah. Nah, sumbatan itulah yang coba saya pribadi nih ini buka nih bahwa kita lagi bekerja, kita bukan diem aja. Ya. Baik, kesehatan. Pengen tahu nih, kalau semua puskesmas masuk ke mudik lebaran ya, nah untuk pelayanan masyarakatnya gimana? Terganggu nggak? Atau karena trennya penurunan ketika mudik lebaran yang sakit jadi turun, gimana? Untuk pelayanan puskesmas tetap berjalan. Jadi memang berarti 24 jam jadinya ya? 24 jam. Jadi di pelayanan arus mudik ini kita menyiapkan 1.200 orang. Ya, ya. Jadi memang dari 60 puskesmas dan 14 rumah sakit. Ya, ya. Jadi kita membagi tugas dengan rumah sakit Pak. Jadi tenaga masih cukup lah untuk pelayanan di puskesmas. Gitu. Jadi mungkin hanya bertambah jam kerja aja mungkin Pak ya di 2 minggu ini ya? Ya, jadi ada mobilisasi dari petugas yang bergantian gitu, di pos kesehatan. Siap ya, Kabupaten Cirebon siap menerima pemudik? Ya, insya Allah Pak. Jadi memang kami di Dinas Kesehatan selain pelayanan di pos kesehatan Ya. Pak, kami kemarin bekerja sama dengan Disub ya Pak Sekdis Ya, ya. nah. Jadi kami ada pemeriksaan kesehatan pengemudi Pak. Ya, ya, Ada ya. 8 titik yang kita lakukan pemeriksaan dan memang hasilnya ya ada yang layak untuk mengemudi, ada yang layak dengan catatan harus berubah secara teratur dan ada yang tidak layak Pak. Oke. Jadi memang ini kita memberikan rekomendasi melalui Disub untuk pengemudi tersebut gitu. Ya karena Cirebon itu kalau dari Bandung maupun dari Jakarta untuk non-tol itu berada di titik lelah. Jadi Pak pengemudi diharapkan istirahatlah di kami karena berada pada titik lelah karena 4 jam titik lelah pengemudi itu yang di luar tol Pak ya. Karena kita kan kegiatan kita mayoritas di luar tol, di jalan raya nasional dan terutama yang kendaraan roda 2. Jadi teman-teman silakan dari Jakarta, dari Bandung yang mau ke Jawa Tengah istirahatlah di Kabupaten Cirebon. Kami siap mengurus teman-teman, kami siap memberikan informasi dan kata Ibu tadi ada sedikit kita fasilitas untuk minum kopi mah ada lah. Ada. Jadi jangan takut ketika teman-teman berkunjung ke kami, kunjungilah pos-pos itu. Ketika sakit ada rumah sakit, ada puskesmas. Ketika kita tidak tahu jalan ada teman-teman di sub. Prediksi cuaca ada teman-teman BPBD ya. Dan untuk berkunjung kemanapun, bertanya ke alamat manapun ada Pol PP. Jadi kita lengkap untuk menyambut teman-teman di luar untuk menghadapi angkutan lebaran ini. Ya tambahan juga Siap. Pak Ramdan. Jadi setiap tahunnya kita tidak hanya dengan TNI Polri atau dengan SKPD, Pemda ya. Kita juga kerjasama untuk menjamin keselamatan, kenyamanan pemudik itu kerjasama dengan Bank BJB Pak. Oh, oke. Untuk mendirikan tempat istirahatnya seperti itu. Mereka bisa menyediakan kursi, tempat bermain anak, kan seperti itu. Ya alhamdulillah terbantu Pak seperti itu. Berarti jangan BJB aja sekarang mau minta semuanya Boleh. Pak. Sebenarnya kami mengharapkan semua perusahaan CSR-nya ya masuklah buat teman-teman kita ya. Buat PAM Lebaran. Cuma selama ini yang baru berjalan,
baru BJB, BPR seperti itu Pak. Ya mudah-mudahan dengan ada podcast ini ya perusahaan-perusahaan besar, Betul. Indosemen dan yang lainnya bisa Mulai tertarik, peduli, peduli kepada gitu kan. teman-teman. Peduli dengan para pemudik Iya. yang setiap tahunnya melaksanakan mudik gitu. Dan teman-teman mahasiswa juga Pak. Oh iya. Ya saya merasa ya. Mahasiswa juga bisa lah Ya. berbagi Ya. dengan teman-teman. Karena ini bukan atas nama dinas lagi, ini atas nama Kabupaten Cirebon. Ya sebenarnya kalau mahasiswa kita sudah Pak, cuma mungkin mahasiswa STTD Pak. Iya. PKTJ gitu Nah kan ini ya. mahasiswa lokalnya belum nih. Ya gak apa-apa, kami harapkan juga ada sumbangsi dari adik-adik mahasiswa ya pada saat PAM Lebaran ikut bantu kami lah gitu kan. Ya untuk updating data Iya. juga bisa Ya, ya. minimal untuk sosialisasi juga. Nah kan seperti itu ya. Gitu saja Pak. Ya, karena mudik di Indonesia itu bukan fenomena perjalanan biasa ya. Ini perjalanan sekelompok manusia yang dipaksa untuk keluar kota, dan ini pesannya itu pesan dari gen mereka itu harus kembali ke daerah masing-masing. Mungkin yang nggak pernah, yang orang asli Cirebon yang nggak pernah kemana-mana nggak akan ngerasakan panggilan itu mudik. Tapi kalau yang orang bukan orang sini pasti merasakan mudik. Jadi kita hargai mereka itu pahlawan-pahlawan yang ingin memberikan sedikit kebahagiaan di kampungnya. Dan itu program pemerintah pusat paling cepat membagikan uang ke masyarakat Kabupaten Cirebon, ke masyarakat luas itu melalui mudik itu. Karena uang yang dibawa oleh para pemudik itu sangat besar dan itu akan bisa menggerakkan roda ekonomi yang paling efektif. Mungkin Pak Soko yang sarjana ekonomi lebih ngerti. Baik, tidak terasa udah lama ya, mungkin kita sampai ke penghujungnya nih, karena teman-teman tadi udah pada apel, sekarang mungkin lelah, kita ajak ngobrol dan sekarang udah mulai langsung persiapan untuk nanti persiapan launching PAM Lebaran di tanggal 14 Pak Yan. Tanggal 14 ya. Baik. Mungkin sebelum menutup acara hari ini Pak, ada sedikit informasi supaya tidak tersumbat juga kaitan tadi dengan cuaca ke BMKG. Kami juga ada unit dokumentasi dan informasi. Bisa ke 08 Oke. Berapa? 77 08 77 87 87 29 29 99 91. 91. Dan ini harus dicatat di Payayan Dan semuanya. ini berkaitan dengan Kita bareng-bareng. infografis bencana atau yang kejadian ya bencana yang ada di Kabupaten. Kita tunggu undangan Payayan, kita serahkan informasi-informasi. Mungkin saya bisa bantu untuk sosialisasi karena medsos kami di BKPTM lumayan juga aktif. Nanti dari Payayan nomor-nomor ini harus tercantum semua, damkar berapa, Pol PP berapa, kesehatan berapa, dan itu yang pentingnya itu sebenarnya. Ya mungkin. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, untuk penutup nih, closing statement Pak Yan. Saya ingin harapan dan permohonan maaf ya untuk masyarakat Kabupaten Cirebon, karena saya selalu dengar setiap mudik itu masyarakat Kabupaten Cirebon yang paling direpotkan, dan saya berjalan kemana-mana yang paling paling toleran ini masyarakat Kabupaten Cirebon, dan kita harus memberikan apresiasi yang tinggi dengan ucapan permohonan maaf dari semua. Silakan Pak, dimulai dari Bapak. Ya, kami atas nama di Sub Kabupaten Cirebon pada saat nanti momen Lebaran ya tahun sekarang atau tahun berikutnya atau tahun sebelumnya ya, bila ada aktivitas warga masyarakat Kabupaten Cirebon terganggu karena kemacetan atau penutupan jalan, ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kami melaksanakan hal tersebut ya tadi untuk menjamin kelancaran para pemudik melaksanakan mudiknya atau melaksanakan baliknya kan seperti itu. Dan kami juga menghimbau kepada para pemudik ya taati peraturan, jaga kondisi, jaga kesehatan, dan bila mana kalau ada hal-hal yang perlu informasi dari kami silakan datang ke posko-posko yang tersedia kami di 10 posko di Kabupaten Cirebon. Itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Yan. Bu, closing statement Bu. Terima kasih bagi warga masyarakat Kabupaten Cirebon. Mohon maaf kiranya memang arus mudik dan arus balik menjelang Lebaran atau Idul Fitri tahun 2026
ada hambatan dan sama-sama kita bertoleransi untuk saling menjaga, terutama kondisivitas cuaca dan harapannya lebih sehat lagi untuk menghadapi Idul Fitri dan juga tetap jaga lingkungan supaya Kabupaten Cirebon tetap lestari. Nah, tapi untuk tamu-tamu gimana pesannya Bu? Untuk tamu-tamu yang akan mudik di Kabupaten Cirebon, tentunya sama-sama kita menjaga kondusivitas daerah yang kita singgahi supaya tetap kondusif dan juga aman, sejahtera dan juga bersih. Ya. Itu aja ya Pak ya. Siap. Kalau nanti nomor-nomor nanti saya tidak akan share sini biar Pak Yayan yang nge-share-nya nanti. Baik, dari Satpol PP nih. Satpol PP banyak karena di TikTok sekarang banyak sekarang lagi dihajar terus nih. Mereka makin menguatkan bahwa mereka itu antagonis. Dan saya tahu Satpol PP tidak antagonis, tapi mereka menjalankan tugas. Mungkin untuk itu silakan Pak Soko. Ya, mungkin kami dari Satpol PP Kabupaten Cirebon mohon maaf kepada masyarakat Kabupaten Cirebon khususnya yang pengguna masyarakat yang menggunakan pasar tumpah. Iya, betul. Untuk aksesnya, untuk ketertiban umum kami melakukan penertiban. Kami mohon maaf sebesar-besarnya karena terus terang kami juga untuk menjaga ketertiban keamanan bersama gitu, bukan untuk salah satu pihak. Iya. Toh bagi dari pemudik yang datang ke Cirebon, kami juga berharap Pak, harapan kami juga sama, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, tidak menimbulkan kegaduhan, apalagi sampai keributan, apalagi pesta di malam takbiran, ya kami harapkan tetap menjaga keamanan, gitu. Agar masyarakat Kabupaten Cirebon juga merasa aman dan nyaman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan mudah-mudahan teman-teman yang melewati Kabupaten Cirebon mendapat kesan yang baik tentang Kabupaten Cirebon dan akan merasa kangen untuk kembali ke Kabupaten Cirebon. Baik, untuk Dinkes nih. Dinkes jangan permohonan maaf, ini berarti informasikan kemana aja dan apa aja nih. Apa yang harus dilakukan ketika si pemudik sakit atau jatuh atau apa? Ya, terima kasih. Saya kira untuk kesehatan kami ingin memberikan tips mudik sehat aja Pak. Tips sehat dan aman. Jadi untuk para calon pemudik dari luar wilayah Kabupaten Cirebon yang akan melintas di Kabupaten Cirebon maupun para pemudik yang dari Kabupaten Cirebon ke kota lain ya. Jadi yang pertama agar persiapkan kondisi fisik yang prima Pak. Jadi jaga kesehatan, kemudian makan makanan yang bergizi dengan menu seimbang, kemudian istirahat yang teratur ya, istirahat yang cukup. Kemudian jangan lupa mempersiapkan kondisi kendaraan. Untuk kendaraan saya kira yang harus layak untuk bisa jalan dan kemudian pada saat perjalanan untuk kendaraan roda 4 saya kira harus beristirahat setiap 4 jam. Kemudian untuk roda 2 setiap 2 jam dan mangga dipersilakan kepada para pemudik yang ingin beristirahat bisa memanfaatkan pos-pos kesehatan. Dan juga bisa ketika datang di pos kesehatan bisa lakukan cek kesehatan gratis Pak. Jadi di situ ada beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk para pemudik termasuk bagaimana mengetahui kondisi kesehatannya. Saya kira itu, selamat mudik untuk para calon pemudik. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Sekarang mungkin saatnya di ujung acara. Terima kasih. Saya tidak minta maaf. Mungkin saya karena salah satu saya juga harus mudik karena saya bukan asli orang Cirebon juga. Jadi saya merasakan jiwa mudik itu kayak apa. Dan pengalaman saya apresiasi sangat tinggi kepada masyarakat Kabupaten Cirebon. Yang saya rasa masyarakat yang paling toleran itu masyarakat Kabupaten Cirebon. Mereka rela untuk nyebrang jauh, muter jauh, bermacet-macet hanya untuk. Padahal kita masyarakat Cirebon berhak juga untuk menikmati Lebaran kan. Tapi masyarakat Cirebon rela untuk mengedepankan kepentingan tamunya. Jadi saya mohon untuk tamu-tamu yang melewati Kabupaten Cirebon lebih sabar untuk menghadapi kondisi di Kabupaten Cirebon. Karena kondisi ini ini paling terbaik kita. Karena kita cari keseimbangan. Dan kita nggak mungkin lancar sebenarnya karena banyak faktor di Kabupaten Cirebon yang bikin macet. Dan alhamdulillah
warga Kabupaten Cirebon yang mengalah. Jadi saya sangat apresiasi dan saya mohon untuk tamu-tamu yang datang ke Kabupaten Cirebon juga untuk mengapresiasi warga Kabupaten Cirebon. Kami berjanji akan menjaga keamanan teman-teman yang mudik, akan menjamin ketertibannya, akan menjamin keselamatannya, dan akan menjamin ketersediaan informasi. Kami akan selalu menjawab apa-apa yang ditanyakan. Silakan tanya ke teman-teman yang aktif di posko-posko yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon. Terima kasih, selamat menjalankan mudik di tengah puasa dan di tengah ancaman musim pancaroba juga. Kita harus bersiap semuanya, bukan hanya kesehatan, sekarang informasi juga penting. Persiapkan informasi yang cukup untuk melewati Kabupaten Cirebon. Terima kasih Bapak Ibu semua, mungkin semoga ini bentuk ikhtiar maksimal kita untuk membantu teman-teman yang akan beribadah, akan mendukung para pahlawan silaturahmi, karena bangsa ini bisa seperti ada di titik ini karena kita masih bisa menghargai arti silaturahmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.